Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin mulaikan. Niat ini suatu perkara yang sangat penting. Diceritakan dalam Al-Quran, ada seorang wanita hamil, yaitu istrinya Imran. Pada waktu hamil dia itu ada niat. Allah kasih ilham dia niat agar anaknya yang di perutnya ini berkhidmat untuk agama. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Saya bernadar, hai Tuhanku, bahwa anak yang di perutku ini bebas dari segala urusan, hanya untuk berkhidmat pada agama saja. Maka terimalah ya Allah nadarku ini. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala Allah telah menerima nadarnya istri Imran ini. Maka lahirlah seorang anak yang istimewa, yaitu Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Ini anak itu aneh semula kan. Sayyidah Maryam itu begitu lahir itu, orang-orang soleh di sekitar Masjidil Aqsa, ulama-ulamanya itu pada berebut ingin mendidik Maryam ini. Nggak ada yang mau ngalah, saya aja yang didik, saya aja yang didik. Sampai Nabi Zakaria itu loh ikut berebut juga. Ya, ajib ini. Tapi nggak ada yang mau ngalah. Nabi Zakaria ikut berebut tuh nggak mau ngalah, sehingga dibikin undian. Sudah, sekarang begini aja, setiap orang membawa penanya masing-masing, penanya ditulisi namanya, kemudian penanya itu dilemparkan ke sungai. Mana yang penanya ambles, tenggelam, enggak berhak mendidik Maryam. Mana yang penanya tidak tenggelam, dialah yang berhak mendidik. Akhirnya semua menulis namanya di pena-pena itu, dilemparkan di sungai. Semua tenggelam ternyata, kecuali penanya Nabi Zakaria. Jadi semulai kan
niat seorang wanita ini tadi, bahwa anaknya untuk agama itu mendatangkan macam-macam berkah. Di antaranya itu orang-orang soleh itu berebut ingin mendidik anak ini. Allah, ini bagian dari keberkahan niat orang tua. Kemudian Maryam ini ditaruh oleh Nabi Zakaria dalam satu kamar dekat Masjidil Aqsa. Dan kamarnya ini pintunya double 7 katanya para ulama. Ini wanita itu memang harus hati-hati. Naruh wanita itu harus hati-hati, jangan dikelelerkan gitu. Wanita ini harus betul-betul dijaga betul. Dan kuncinya itu yang membawa hanya Nabi Zakaria sendiri, nggak diserahkan sama orang lain. Tapi anehnya ini mulai kan, setiap Nabi Zakaria masuk di kamarnya Maryam, di situ sudah ada makanan-makanan yang aneh-aneh yang tidak ditemukan di sekitar situ. Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini? Maryam mengatakan, dari Allah. Ini pelajaran kata para ulama. Ini wanita ini kalau betah di rumah, nggak kemana-mana, itu justru rizkinya datang sendiri. Tapi kalau ke Taiwan, ke Korea itu nanti malah babak belur. Jadi setan itu membujuk kita untuk menyelesaikan ekonomi itu. Wanita-wanita dikirim Korea, ke Taiwan, ke Hong Kong. Beberapa bulan yang lalu dikirim jamaah ke Hong Kong. Maka jamaah ini jauhlah kok dengar ada orang ngomong bahasa Jawa. Ternyata orang Magetan malaikat. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala, wanita itu barokahnya kalau di rumah itu barokah. Kalau wanita kemana-mana itu malah nggak barokah rizkinya itu. Kemudian Siti Maryam ini melahirkan seorang bayi yang luar biasa lagi, yaitu Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini setelah dakwah kurang lebih 3 tahun diangkat oleh Allah ke langit. Ini belum mati sampai sekarang. Dia Nabi yang masih hidup itu termasuk Nabi Isa ini. Dan nanti Nabi Isa itu menjelang kiamat akan diturunkan lagi ke bumi, menyempurnakan perjuangan yang mulia baginda Muhammad SAW. Beliau turun sebagai Nabi, sebagai Rasul, dan sebagai umatnya Rasulullah SAW, membasmi semua agama selain Islam. Ini tugasnya, menghancurkan salib, membunuh babi. Babi itu salahnya apa kalau dibunuh itu? Nggak tahu tuh saya. Tapi yang jelas sekarang itu di mana-mana di dunia itu makanan itu dicampuri babi. Maka Nabi Isa nanti turun itu diantara tugasnya membunuh babi seluruh dunia ini, menghancurkan salib dan membasmi seluruh agama selain Islam, sehingga seluruh dunia tidak ada agama selain Islam. Setelah selesai tugasnya,
Terus Nabi Isa pergi ke Madinah, wafat di Madinah, dikuburkan di kamarnya Rasulullah SAW. Maka di Madinah itu kuburan Nabi itu masih tersisa satu kuburan gitu. Sampai sekarang masih ada persiapan untuk Nabi Isa. Jadi di dunia itu sudah ada programnya, tidak begini aja gitu, tidak. Walaupun Amerika katanya punya program, program apa ini? Allah sudah punya program sebelum Amerika, dan program Allah itu yang mesti jalan. Ini semua dimulai dari sebuah niat. Iftar abadar apa? Turu. Niat itu amalannya orang melek. Saya kan sudah bilang, niat itu amalannya orang melek. Kalau orang tidur, bagaimana bisa niat? Orang tidur itu nggak bisa mikir. Termasuk ini semalakan dakwah ini bisa sampai kemana-mana seluruh dunia itu asal mulanya karena niat tadi itu. Niatnya Syekh Muhammad Ilyas mau menghidupkan dakwah di seluruh dunia, maka Allah SWT telah terima niat beliau ini. Kita coba gerakan yang sampai ke seluruh dunia itu nggak ada selain geraknya Syekh Ilyas ini. Beliau tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, ya, tidak punya apa-apa, tapi kok bisa menggerakkan orang seluruh dunia. Beliau wafat masih gerak terus orang-orang itu. Ini niat itu. Kayak istrinya Imran nih, beliau sudah wafat tapi Nabi Isa nanti masih gerak sampai kiamat. Maka niat itu penting. Sekarang kita itu hidup itu niatnya itu untuk apa coba? Sudah punya niat belum hidup itu? Wah, yang penting ya waktu makan, waktu minum, waktu kawin, waktu mati gitu aja. Gak diniati, urip gopo gak diniati. Coba niatkan hidup ini dengan dari lubuk hati, dari hati yang paling dalam. Niat, ya Allah, hidup saya niatkan untuk mencari ridhamu, usaha agama seluruh alam. Insyaallah kita niat semalakan. Dan doa, ya Allah, terimalah niat saya sebagaimana Engkau telah menerima niatnya Syekh Muhammad Ilyas. Ya Allah, terimalah niat saya sebagaimana Engkau telah menerima niatnya istrinya Imran, ibunya Maryam. Ya Allah, terimalah niat saya sebagaimana Engkau telah menerima niatnya Rasulullah SAW. Nanti kalau niat itu sudah diterima, ada jalannya itu. Orang niatnya insya mau ngurus pesantrennya, nanti seumur hidup juga ngurus pesantrennya sendiri nggak selesai. Iya nggak? Kamu kalau niat, saya mau ngurus pesantren saya, nanti kan sampai mati kan nggak selesai. Kalau kamu ngurus, pokoknya saya hidup itu niat saya ngurus istri saya dengan anak saya, nanti nggak selesai juga. Satu umur itu ngurus istri 1, anak 10 itu nggak selesai. Karena niatnya itu saja. Kalau niatnya ngurus umat, nanti ya walaupun umurnya juga cuma 60 tahun gitu, nanti banyak umat yang terurus. Karena ini niat maksudnya. Makanya Nabi mengatakan innama ta'ti nusra ala qadari niyah.
Pertolongan Allah itu akan datang disesuaikan oleh Allah dengan niatnya orang itu. Maka niat kita ini hidup mencari ridho Allah. Niat hidup usaha agama seluruh alam. Insyaallah malaikat. Anak kita niatkan untuk agama. Nah yang dulu itu saya punya anak nggak saya niati, hanya kebelet saja, gimana nih Pak? Ya cucunya aja, ini sudah kelewat ini. Habis sholat baru niat itu bagaimana? Ya. Sudah kelewat, cucunya aja diniati. Nggak punya cucu, yes kamu diri kamu sendiri aja kamu niati. Nah, repot-repot niati orang. Tapi itu istrinya Imran tuh aneh loh. Istrinya Imran tuh aneh. Dia itu niat supaya anaknya untuk agama, tapi anaknya berkah. Nah, kita ini sekarang kita niati itu juga. Insyaallah malaikat. Walaupun sudah kelewat sedikit, qadha lah, nggak apa-apa. Anak kita untuk agama, rumah kita untuk agama, umur kita untuk agama, diri kita untuk agama. Ini ada orang semula kan, ini orang Manado sana, wali murid ini, wali santri itu. Dia ini punya kebiasaan setiap malam itu tahajud, dan sebelum tahajud itu habis isya itu mesti bikin kopi dia, terus kopinya taruh dalam meja, di meja ditutupi cawan, udah istiqomah begitu. Nanti kalau bangun malam minum kopi dulu terus tahajud. Kebiasaan dia begitu. Satu hari terjadi gempa bumi di kampungnya itu. Oh, sudah ambruk semua, rumah-rumah ambruk semua. Termasuk rumah dia ambruk juga. Tapi anehnya itu semula kan, namanya kopi yang di atas meja itu tidak ambruk. Rumahnya ambruk, semua ambruk. Tidak ambruk, tidak tumpah. Saya heran, ini apa ini kok? Kopi ini kok ajib. Ini gara-gara kopinya diniatkan untuk agama. Nah, tuh. Orangnya masih hidup, enggak saya sebut namanya, sering kesini dia. Saya enggak lupa-lupa itu cerita itu. Itu mata ngantuan tuh kenapa tuh? Karena tidak diniati untuk agama, maka matanya ngantuan. Ya ora. Wong ngantuk gak kroso, ya. Wong ngantuk ora kelingan ora kroso, rumasanya melek. Ngerti-ngerti bayan rampung. Itu tandanya ngantuk itu. Kalau dibilang kamu jangan ngantuk, oh saya tidak ngantuk Pak. Iya. Tapi tahu-tahu bayan kok selesai ya. Apa nggak jadi bayan tadi? Bukan nggak jadi bayan, nggak jadi dengar kamu. Oh. Ini sebuah niat. Niatkan itu. Pokoknya hidup kita ini untuk agama. Rumah kita untuk agama, istri kita untuk agama, dan dari hati. Terus doa, ya Allah terimalah niat saya sebagaimana engkau menerima niatnya istrinya Imran. Terimalah niat saya sebagaimana engkau telah menerima niatnya Syekh Ilyas. Terimalah niat saya sebagai niatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah niat saya sebagaimana engkau telah menerima niatnya orang-orang yang engkau terima. Ini ada satu jamaah. Ada satu jamaah jalan kaki. Masuk kampung, ternyata di kampung itu enggak ada masjidnya. Enggak ada masjidnya kampung itu. Makanya jamaah itu sholatnya di bawah pohon, enggak ada masjid. Maka amir jamaahnya itu bilang sama jamaahnya, Masya Allah, ini kampung enggak ada masjid. Semua ada masjid di sini bagus ya. Nah, kita doa aja lah.
Ya doa, ya Allah mudahkanlah masjid di sini ya Allah. Terus jalan lagi. Terus setelah itu beberapa hari, beberapa bulan nggak tahu ada orang kaya lewat bawa mobil. Terus dia saya kok ingin istirahat di sini ya. Istirahat di bawah pohon itu. Duduk di bawah pohon sambil menikmati kerindangan pohon itu, tiba-tiba timbul dalam hatinya, saya itu duit saya banyak, nanti bagaimana nanti di akhirat itu? Kalau sebagian saya gunakan bangun masjid di sini kan bagus ya. Akhirnya dia bangun masjid di situ. Jadilah masjid. Ini sebuah niat dan doa ini penting. Fataqabbal minni ya Allah, terimalah niat saya. Dan kalau niat sudah diniati untuk agama, enggak boleh ditarik mana. Itu kalau dalam kitab fikih itu ya kalau kambing sudah diniati, ini kambing untuk kurban, ini saya niatkan untuk kurban, itu enggak boleh, harus untuk kurban. Kok ditarik, oh bahaya itu, nanti kambingnya itu enggak barokah. Benar ya? Oh, benar ya? Begitu juga kalau kita ini sudah niat tahun ini mau 4 bulan namanya, kok enggak jadi, oh ini alamat tahun ini tahun enggak barokah. Ya betul ini. Ini dalam kitab Fadilah Hajinya Maulana Zakaria itu, kalau orang sudah niat haji, terus gara-gara urusan dunia dia tunda hajinya, dipentingkan urusan dunia, maka urusan dunianya akan disulitkan oleh Allah SWT, tidak akan selesai sebelum itu. Umumnya hajinya itu niatnya 2013 semuanya. Terus gara-gara urusan dunia diundur 2014. Nanti urusan dunia ini Allah akan tunda, ganti hukumannya itu Allah akan tunda, nggak akan selesai sebelum 2013 nanti. Paham kan? Jadi kalau niatnya itu haji 2013, kalau ditunda karena urusan dunia nanti tidak selesai sebelum 2013. Hukumannya dia menunda haji itu, dunianya juga akan ditunda oleh Allah. Itu di Fadil Haji itu begitu. Makanya para sahabat itu ada yang mau keluar sebenarnya kan, sudah siap-siap bekal, nah kok sakit, nggak bisa berangkat dengan sakit. Ada sahabat lain mau berangkat, datang sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini mau berangkat tapi belum punya bekal nih, bagaimana ini? Oh kamu pergi ke fulan saja, dia mau berangkat tapi dia sakit, bilang sama dia itu perbekalannya untuk kamu aja. Maka sahabat tadi datang ke orang yang sakit tadi, saya itu diutus Rasulullah, kamu kan sakit nggak jadi keluar, perbekalan kamu suruh nyerahkan saya saja. Oh iya, langsung dia bilang sama istrinya, istriku, semua perbekalan saya serahkan sama orang ini, dia mau keluar, jangan ada yang disimpan, semua kasihkan dia. Nanti kalau disimpan ini sudah saya niatkan untuk keluar, disimpan mesti gak barokah ini nanti. Paham no batena? Maksudnya kenapa ya? Barang nek wis diniati nggo agama, kok gunane nggo ngrabuk, gak barokah yang. Wong wis nyelengi arep nggo metu, mbasa arep tuku rabuk kok selengan arep nggo metu nggo tuku rabuk, piye to karepe iki? Mboten oleh, mari gak barokah niku. Insyaallah Bang nggih. Yang kan sudah ditargib sama Pak Salim, jamaah bentuk
dibentuk saling undang makan. Ya itu. I'tikaf di masjid, sempurnakan amal rumah, sempurnakan amal masjid. Terus apa? Menabung. Setelah menabung, beli rabuk. Nah, itu. Setelah beli rabuk, pangan mereng, ya. Atau enggak dipangan mereng, tapi tidak barokah. Sudah keluarnya tertunda, akhirnya tidak barokah. Maka kita tobat hari ini, keluar saja. Insyaallah mulai kan? Yang mau keluar 4 bulan 40 hari, silakan berdiri, silakan. Yang mau keluar 4 bulan 40 hari, berapa hari saja, tambah masa, sisa masa, monggo. Simbadi medal ngidul saya, monggo. Sing lanang riyen, jamaah lanang. Monggo. Nah, insyaallah mau keluar apa berdiri aja kamu? Oh, Masrat. Ya. Boleh. Ini dari negeri Arab ini mukhlis. Bon, sani mudzakarah malih, tiga-tiga malih. Hei, piye Fatullah? Wis berhasil? Niate piye sing jelas nih?